memaafkan manusia itu amalan hati, Pak. Nah, banyak lagi. Amalan hati itu dapat membawa pelakunya, orang yang melakukannya masuk ke dalam surga. Ikhlas, Pak. Contoh nih, amalan hati itu juga termasuk ikhlas. Al-Imamul Ghazali itu ketika lagi nulis, Pak, lagi nulis kitab, ya. Kemudian ketika beliau lagi nulis kitab, tiba-tiba ada laler. Bahasa kita sekarang laler. Laler yang tiba-tiba masuk jatuh ke tinta beliau. Jadi ketika lagi nulis tiba-tiba laler itu jatuh masuk ke tinta Imam Ghazali karena kehausan. Akhirnya tinta itu diminum sama lalat tadi. Akhirnya Imam Ghazali itu karena tahu ini lalat lagi minum, akhirnya dibiarin aja, nggak digangguin, Pak, nggak langsung dibuang, nggak, diliatin aja dulu, biarin sampai dia puas minum, sampai dia selesai minum, baru itu diangkat sama Imam Ghazali, dibantuin keluar. Jadi nggak dimatiin, Pak. Kalau kita lihat lalat, matiin langsung. Dilihat lalat, matiin. Akhirnya setelah lalat itu dikeluarkan, Imam Ghazali lanjut lagi nulis. Kemudian dikisahkan Imam Ghazali itu ketika Allah bertanya kepada beliau, wahai Ghazali, wahai Imam Ghazali, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga? Imam Ghazali yang nggak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu atas semua itu. Imam Ghazali itu nyangkanya ya mungkin saya pernah sholat, mungkin saya zikir, itu mungkin itu. Tapi Allah katakan kepada Imam Ghazali, ya sebab kamu saya masukkan ke dalam surga, kamu pernah memberikan minum kepada lalat yang kehausan tanpa diganggu. Yang amalan itu dilakukan dengan ikhlas, Pak. Kelihatannya kecil, Pak, ya. Ngasih minum bisa masuk surga. Ini kan masyhur cerita penzina, perempuan yang suka berzina itu, pemabuk. Itu masuk surga karena ikhlas menolong anjing yang kehausan. Sebab dia kasih minum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan perempuan tersebut ke dalam surga. Itu buah daripada ikhlas. Yang ikhlas itu adalah amalan hati. Jadi kita ini harus mengawal hati kita. Kalau hati udah rusak, udah berabe, udah hati udah cacat, udah nggak akan baik amalan kita itu. Maka Nabi katakan, idza saluha sairul jasad. Kalau bagus itu hati, maka bagus juga seluruh jasadnya. Orang itu yang hatinya baik, tutur katanya baik. Yang hatinya baik, perilakunya baik. Yang hatinya baik, maka amalannya juga akan baik. Mulutnya nggak bakal ganggu orang, nggak bakal ngomongin orang, nggak bakal nyakitin orang, nggak bakal merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini penyakit kita, merasa diri punya kelebihan daripada orang lain. Padahal kita ini sama hamba Allah yang nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Semua hanya pemberian Allah. Kalau Allah cabut, hilang semuanya. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Kawal hatinya. Jangan sampai hati kita ini cacat. Jangan sampai hati kita ini menderita penyakit. Ya, baik penyakit sombongnya, penyakit hasadnya, dan yang lain-lain. Jangan sampai hati kita itu suudzon kepada orang lain. Ini hati-hati, Pak. Suudzon, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada amalan hati juga husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Sampai para ulama itu, Pak, saking pentingnya husnuzon itu, Pak, ya, kalau belum ngelihat dengan mata kepala sendiri itu nggak mau mereka percaya. Kadang sekarang kita ini Allah ciptakan mata tapi nggak digunakan. Kita malah lebih percaya omongan orang yang kita dengar dengan telinga kita. Kita percaya, padahal kita belum ngelihat. Gara-gara omongan orang yang masuk ke telinga kita, akhirnya kita menilai orang tersebut buruk, orang tersebut jelek, padahal kita nggak tahu. Siapa tahu dia kekasih Allah. Padahal kita nggak tahu, siapa tahu dia punya amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Husnuzon ini dapat membawa pelakunya yang melakukannya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Imam Al-Habib Zain. Beliau katakan, ada seseorang yang selama di dunianya dia melakukan maksiat, tapi ini bukan untuk ditiru, Pak, ya. Bukan untuk ditiru, bukan habis ini kemudian maksiat, kemudian prasangka baik kepada Allah. Bukan, ini semua pelajaran saja, Pak. Ya, bahwasanya
rahmat Allah, ampunan Allah begitu luas kepada hambanya. Ada seorang hamba yang dia banyak melakukan kesalahan di hadapan Allah, banyak melakukan dosa, ya, melakukan perkara wajib hanya amal-amal yang wajib saja, tidak didukung dengan amal sunnah dan yang lain-lainnya. Tapi dia punya kebiasaan, keyakinan di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Allah itu enggak suka marah. Allah itu tidak pemurka. Gitu kurang lebih bahasa kita ya. Sehingga ketika dia wafat divonis masuk neraka. Divonis masuk neraka. Yang namanya di neraka itu ya diazab, di neraka itu ya disiksa. Akhirnya ketika divonis masuk neraka, orang ini bilang, "Ya Rob, saya ini taunya kamu ini pemurah. Saya ini prasangka saya dulu selama di dunia kamu ini penyayang. Kamu ini nggak suka menyiksa hamba-hambamu." Akhirnya karena husnuzan dia selama di alam dunia kepada Allah dengan prasangka yang baik, Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang awalnya divonis masuk ke dalam neraka, akhirnya Allah pindahkan haluan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kawal hati kita yang hatinya ada penyakit sombong, penyakit apalagi hasud dan yang lain-lain, maka segera sembuhkan. Maka ulama katakan ajaban, sungguh sangat ajaib, sungguh sangat mengherankan ketika orang tangannya sakit, kakinya sakit, kepalanya sakit, cepet-cepet dia obatin, cepet-cepet dia bawa ke dokter, cepet-cepet dia jahit dan yang lain-lain. Intinya ketika sakit dia cepet-cepet obati itu, baik tangannya, baik kakinya, baik mulutnya dan yang lain-lain. Tapi ketika hatinya sakit, dia tidak bersegera untuk mengobatinya. Padahal itu adalah kunci daripada baik atau tidaknya amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan menilai dari pandangan zahir ya, karena kita tidak tahu hatinya dia itu seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agar bagaimana amalan-amalan hati ini kita perhatikan. Amal-amalan hati ini senantiasa kita perbaiki sebagaimana kita memperbaiki zahir kita. Karena amalan hati lebih didahulukan, lebih utama daripada amalan fisik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan hati kita, memperbaiki hati kita, menjadikan kita adalah hamba-hambanya yang dibersihkan hatinya, hamba-hambanya yang dijaga hatinya daripada sombong, daripada hasud, merasa lebih hebat dan yang lain-lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin.